Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik? Semoga adik-adik semuanya sehat. Amin. Kembali lagi bersama dengan saya Kak Hendra ya. Oke, sebelum kita ke pembahasan, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang panas dan perubahannya atau panas dan kalor. Oke, suhu merupakan besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Untuk yang pastinya, panas dan dingin itu membutuhkan suatu besaran yang bisa diukur dengan alat ukur baku. Untuk memudahkan adik-adik dalam memahami, contohnya yaitu adalah apakah adik-adik pernah merasakan dingin dan panas? Pasti adik-adik pernah merasakan dingin dan panas ya. Waktu kecil itu sudah bisa merasakan ini dingin, ini panas. Contoh dingin, kita merasakan dingin. Pada saat kita meminum es, itu pasti kita merasakan dingin. Nah, itu yang namanya dingin. Dan kalau kita meminum air kopi atau kopi, itu pasti kita merasakan hangat. Nah, ada juga kalau ibu kita memasak, itu pasti air akan merasa panas. Awal mula air tersebut dingin dan setelah dimasak menjadi panas. Sekarang panas. Kata panas atau kalor tidak asing di benak adik-adik ya. Panas adalah suatu energi yang dapat berpindah karena perbedaan suhu antara dua benda atau lebih. Panas juga bisa disebut dengan kalor. Kalor adalah suatu bentuk energi yang dapat berpindah dari bentuk yang memiliki kalor lebih panas ke beban yang kekurangan panas. Nah, di sini kita akan praktek bagaimana cara perpindahan panas atau panas dan kalor. Oke, sebelum kita menuju ke praktek, nah di sini saya akan menjelaskan apa saja bahan-bahan dalam kita melakukan praktek kali ini ya. Oke, yang pertama yaitu adalah gelas plastik yang tidak ada airnya, ya. Yang kedua yaitu adalah gelas plastik yang ada airnya. Yang ketiga yaitu adalah sendok makan. Dan yang keempat yaitu adalah lilin. Yang kelima yaitu adalah korek api. Oke, kita akan melakukan praktek-praktek yaitu percobaan yang pertama. Nah, kita beres dulu. Oke, yang kita lakukan pertama yaitu adalah kita nyalakan dulu api dengan korek api ya. Oke. Sekarang kita melakukan percobaan pertama, yaitu kita tempelkan sendok makan ini ke api. Gini caranya. Kita tunggu sebentar ya. Gini caranya.
Apa yang kita rasakan? Oke, kita bahas nanti. Dan praktek yang kedua yaitu adalah kita gunakan gelas plastik ini seperti sendok makan tadi. Apa yang terjadi adik-adik? Ternyata meleleh ya gelas plastiknya. Kenapa bisa meleleh? Nah, kita bahas ke pembahasan selanjutnya. Yang ketiga, praktek ketiga yaitu dengan menggunakan botol plastik, gelas plastik maksudnya ya, gelas plastik dan berisi dengan air. Apa yang terjadi adik-adik? Ternyata tidak bisa meleleh ya, tidak seperti gelas plastik yang tidak ada airnya. Kenapa tidak bisa meleleh? Nah, kita bahas nanti ke pembahasan. Oke, itulah 3 percobaan. Marilah kita bahas satu persatu tentang pembahasan pertama. Maksudnya percobaan pertama, percobaan kedua, dan percobaan ketiga. Kita matikan lilinnya dulu. Oke, sekarang kita ke pembahasan tentang praktek-praktek tadi. Oke, percobaan yang pertama, pembahasan percobaan yang pertama yaitu tadi sendok makan dipanaskan dengan api ya. Untuk percobaan ini dinamakan perpindahan kalor secara konduktor. Konduktor yaitu adalah benda yang bisa menghantarkan listrik atau bisa menghantarkan panas. Ya, seperti besi itu konduktor ya. Contoh bendanya yaitu besi. Tadi sendok makan yang kita gunakan yaitu adalah besi. Jadi sendok makan tersebut yaitu adalah benda konduktor. Sedangkan konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang ikut mengalami perpindahan. Artinya perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Itu percobaan yang pertama atau praktek yang pertama. Sedangkan percobaan yang kedua yaitu adalah tadi gelas plastik yang tidak diisi air. Mengapa gelas plastik yang tidak diisi air bisa meleleh terkena api ya? Hal ini dikarenakan kalor yang dimiliki oleh api langsung diserap oleh gelas plastik tersebut, dan gelas plastik tersebut mengalami perpindahan panas dan akan menjadi meleleh. Itulah pembahasan tentang percobaan yang kedua. Sedangkan percobaan yang ketiga yaitu adalah gelas plastik aqua, itu diberi air. Mengapa beda dengan percobaan yang kedua yaitu gelas yang tidak diberi air meleleh? Nah, percobaan yang ketiga ini gelas diisi dengan air itu tidak bisa meleleh. Nah, yaitu dikarenakan kalor yang dimiliki oleh api itu diserap oleh air. Diserap kalor yang dimiliki oleh api diserap oleh air. Lah, karena diserap oleh air, gelas plastik tersebut tidak mengalami perpindahan panas dan tidak bisa meleleh.
itulah pembahasan tentang percobaan-percobaan yang tadi. Sekian dulu pembelajaran praktikum kita pada pagi hari ini. Semoga kalian sehat di sana dan semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.